Halo sahabat terkasih, saya akan bacakan sebuah renungan dengan judul Hati-hati dengan Keinginan. Diambil dari buku Handle with Care, Renungan Harian karya Romo Antonius Rajabana OMI. Seorang sahabat pernah bertanya kepada saya, bagaimana mengatasi kekecewaan ketika keinginan kita itu tidak terpenuhi atau ketika doa-doa kita tidak dikabulkan? Hal yang pertama yang perlu kita pahami bahwa segalanya berawal dari keinginan. Kita menginginkan sesuatu, maka kita berusaha mencapainya. Itu merupakan hal yang bagus. Karena dari usaha kita inilah berbagai perkembangan dapat muncul. Biasanya yang kita inginkan dan kehendaki adalah hal-hal yang baik menurut kita. Tapi perlu juga kita tahu bahwa penderitaan kita pun awalnya dari keinginan. Kita merasa kecewa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Entah itu pekerjaan yang bagus, pangkat yang tinggi, atau kekasih hati yang kita dambakan. Kita perlu melihat lebih dalam untuk mengatasi dan menjawab bagaimana perasaan kita seandainya keinginan kita tidak terpenuhi. Sahabat terkasih, kita perlu sadar bahwa sering apa yang kita inginkan itu tidak sungguh bermanfaat buat kita. Kita perlu mencari tahu apakah yang kita inginkan itu sungguh baik dan bermanfaat untuk kita. Untuk itu, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh membutuhkan apa yang kita inginkan itu? Kedua, apakah yang kita inginkan itu sungguh bermanfaat bagi kita? Ketiga, apakah yang kita inginkan itu bermanfaat juga bagi banyak orang? Kita sering lupa untuk mempertanyakan hal-hal tadi. Padahal kita ini hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Kita hidup juga untuk Tuhan dan untuk banyak orang. Pertanyaan lanjutan yang gak kalah penting adalah, apakah yang kita inginkan sungguh-sungguh dapat membawa kemuliaan bagi Tuhan? Nah, jika kita dapat memberikan jawaban-jawaban yang positif atas pertanyaan tadi, kita dapat memastikan bahwa apa yang kita inginkan itu sungguh-sungguh baik dan berkenan dan pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik, yang tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Jika ada doa kita yang tidak dikabulkan atau tidak diinginkan oleh Bapa, kita perlu melihat kembali kepada diri kita. Menanyakan kembali semua pertanyaan-pertanyaan tadi kepada diri kita sendiri, kemudian meneliti jawaban-jawabannya. Karena tidak semua yang kita inginkan itu sungguh baik. Kadang kita tidak sepenuhnya mengetahui apa yang kita inginkan itu. Apakah benar sungguh baik bagi kita? Apakah benar sungguh baik juga bagi banyak orang di sekitar kita? Tuhan Yesus pernah menangisi kota Yerusalem. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Dia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu.
tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 dan 42. Kita juga sering menginginkan sesuatu yang tidak perlu bagi damai sejahtera kita. Oleh karena itu, jika ada doa kita yang tidak dikabulkan, kita perlu mengambil langkah-langkah iman, yakni percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau yang kita inginkan itu baik, pasti Tuhan akan mengabulkan. Tetapi jika tidak dikabulkan, pasti ada hal yang tidak kita ketahui, yang mungkin dapat mencelakakan kita. Karena apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Contohnya, saya ingin naik pangkat. Di satu sisi, saya melihat kenaikan pangkat adalah hal yang baik karena akan membawa rasa hormat dan juga berkat yang berguna bagi saya dan keluarga. Tetapi di sisi lain, saya tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi jika sungguh diberikan kenaikan pangkat. Bisa saja kenaikan pangkat itu membawa banyak godaan yang bisa membuat saya jatuh ke dalam dosa. Maka dari itu, sebaiknya kita jangan kecewa dahulu jika doa kita tidak dikabulkan. Bisa jadi doa yang tidak dikabulkan atau keinginan yang tidak terwujud itu adalah hal yang terbaik yang diberikan Tuhan bagi kita. Sahabat terkasih, saat doa kita tidak dikabulkan, kita masih tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Salah satu bahaya dari menginginkan sesuatu adalah melupakan berkat-berkat yang sudah ada. Jika kita sedang menginginkan sesuatu dan mendoakannya, jangan lupa untuk bersyukur, mensyukuri apa yang sudah kita punya. Kita tidak boleh melupakan apa yang sudah kita terima. Jadi, ketika harapan atau keinginan kita tidak terwujud, kita tidak terlalu kecewa karena tetap masih ada rasa syukur di dalam hati kita. Ketika kita menginginkan seseorang untuk menjadi pasangan hidup, tetapi ternyata apa yang kita inginkan itu tidak terwujud, malahan orang itu kemudian menjadi pasangan hidup orang lain. Janganlah kita lalu berkecil hati. Sekali lagi, saya tekankan untuk mengambil langkah iman. Berarti orang itu bukan pasangan yang tepat untuk kita. Mungkin orang itu baik menurut kita, tapi tidak menurut Tuhan. Jangan kecil hati, jangan putus asa, apalagi patah hati. Kalau orang yang kita harapkan menjadi pasangan hidup kita memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya, jangan berkecil hati dan merasa saya telah ditolak, saya putus asa, tidak ada harapan lagi untuk saya. Kita perlu menanamkan dalam diri kita sendiri pemikiran, rugi dia kalau nggak dapat dengan saya. Dia belum tahu siapa saya sesungguhnya. Sangat baik untuk dia. Kita perlu mempunyai kepercayaan di dalam Tuhan. Namun, di luar semua pemikiran tersebut, menurut saya kita perlu belajar yang namanya membedakan roh atau istilahnya discernment, supaya kita dapat mengetahui apakah yang kita inginkan itu baik, nampaknya saja baik atau sungguh-sungguh baik. Kita perlu melakukan proses pembedaan roh. Karena jika apa yang kita inginkan sudah sesuai dengan kehendak Allah,
keinginan itu pasti terpenuhi. Doa kita pasti dikabulkan. Sahabat terkasih, selain itu, jika semua yang kita inginkan sesuai dengan kehendak Allah, kita bisa menjadi seperti Bunda Maria yang imakulata, tanpa noda dosa. Sebab jika apa yang kita inginkan tidak egoistis dan sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Kita perlu hati-hati dengan apa yang kita inginkan. Jangan kita menginginkan hal yang justru akan mencelakakan kita. Seperti contohnya serangga malam yang selalu mencari cahaya. Kalau kita menyalakan lilin di malam hari, serangga malam akan terbang berputar-putar mengelilingi lilin itu hingga dia kelelahan dan akhirnya jatuh ke dalam api. Serangga malam sangat terpikat pada cahaya lilin meskipun itu membawa kematiannya. Sahabat terkasih, jangan sampai kita menginginkan sesuatu dan mengharapkan sedemikian rupa sehingga seluruh perhatian dan isi hati kita tercurah untuk yang kita inginkan. Ternyata yang kita inginkan itu membawa celaka bagi kita. Selain membedakan roh, kita juga perlu iman. Kita perlu percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebaliknya, kita sendiri kadang tidak sungguh mengetahui bahwa apa yang kita inginkan itu baik. Dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita merasa apa yang kita inginkan itu baik, tetapi ternyata ada ancaman yang tidak kita ketahui di balik hal yang kita inginkan itu. Kita percaya Tuhan menyelenggarakan hidup kita dengan sangat bijaksana. Janganlah kita terlalu khawatir dengan hidup kita. Apa yang kita terima dari Tuhan pastilah yang terbaik bagi kita. Iman kita yang menjadi bukti dari itu. Langkah iman dibutuhkan karena memang tidak semua hal bisa ditangani dengan akal budi. Ada yang harus dengan akal budi, ada yang harus dengan iman. Dan pada akhirnya iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Sahabat terkasih, demikian renungan dengan judul Hati-hati dengan keinginan. Semoga bermanfaat. Diambil dari buku Handle with Care, Renungan Harian Romo Antonius Rajabana OMI. Terima kasih, sampai jumpa.